Halo guys, kali ini saya akan kasih kalian tutorial dasar-dasar teks atau tulisan di aplikasi Pixelab. Jadi untuk beberapa menit ke depan kita akan belajar apa aja fungsi-fungsi teks di aplikasi Pixelab. Nah, setelah video ini nanti saya akan buatkan lagi video fungsi-fungsi layer. Nah, jadi untuk sekarang kita akan mempelajari dulu fungsi-fungsi teks di aplikasi Pixelab ini. Oke, langsung aja kita buka aplikasinya. Nah, tampilan awal Pixelab itu seperti ini ya. Tampilannya di sini backgroundnya seperti ini, kemudian teksnya di sini tulisan new text. Oke. Nah, kita masuk ke bagian yang ini ya. Yang di bawah ini. Nah, kita di sini yang pertama nih ada edit ya. Nah, untuk edit ini untuk maksudnya untuk mengedit teks yang akan kita gunakan nih. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, jadi kita tulis saja teks yang akan kita tambahkan ke aplikasi Pixelab-nya itu. Oke, di sini saya tulis 2 aja karena nanti kedepannya akan saya ini. Oke, lanjut. Di sini ada menu copy ya. Nah, kalau ini mungkin kalian udah tahu ya, ini untuk mensalin jadi ada 2. Nah, untuk delete tinggal hapus saja. Nah, kemudian untuk go front dan go back itu apa sih? Nah, untuk go front ini itu untuk si teksnya ini menjadi ke paling atas ya, layernya paling atas, sedangkan kalau go back itu si layernya paling bawah. Jadi tidak tertindih, itu nanti kita bahasnya di bagian layer ya. Kemudian di sini ada position ya. Nah, untuk position ini kita bisa sesuaikan langsung di sini ataupun menu yang ada di bawah ini. Oke. Di sini ada slide yang di sini tertulis move by. Nah, misalkan kalau kita pilih yang 27px, nah ini jarak pindahnya ini jadi jauh ya. Jauhnya itu ya 27px. Kalau kita misalkan ke 10, nah kalau kita pindahkan ya pindahnya jaraknya itu 10px seperti itu. Kemudian untuk relative position di sini untuk mengatur lebih tepatnya saya gunakan biar posisinya itu di stabil ya. Misalnya nih ini di kiri ya, kiri atas. Nah, ini kiri atas, kemudian kanan bawah. Nah, ini jadi posisinya itu posisinya stabil banget ya. Kalau kita mau ke posisinya di tengah, kita tinggal pilih aja yang tengah atas, tengah bawah. Oke. Kemudian untuk size, di sini kalian bisa atur di sini ataupun di sini ya. Kok hilang? Nah, yang ini nih, yang saya tandai, kalian juga bisa atur di situ. Oke, kemudian di sini kita masuk ke padding. Padding itu apa sih? Nah, padding itu ruang yang ada dalam kotak nih. Maksudnya kotak itu, nah ini yang saya ketutup ini. Nah, ini adalah kotak di dalam teksnya. Nah, itu memiliki paddingnya, padding atau jarak di dalam kotak. Mana padding tadi? Nah, kalau misalkan kita paddingnya full kan, nah otomatis jarak di dalam kotaknya itu juga ikut melebar. Oke, nah itu fungsinya padding di dalam aplikasi Pixelab. Kemudian di sini color terserah kalian ya. Hijau, hitam, putih, merah, ya terserah kalian. Cuman di bawah ini kita bisa pilih nih. Misalkan di teks bagian atas ini mau warna hijau, nah seperti ini. Kemudian di bagian teks bawahnya mau berwarna merah, nah seperti itu. Atau misalkan dua-duanya mau warna putih, nah jadi kita pilih aja yang ini ya. Pilih, kemudian kita pilih warnanya, oke? Nah, untuk tekstur ini di sini membuat si teksnya ini tidak menggunakan warna ya, melainkan menggunakan gambar. Nah, kita pilih aja yang logo gambar ini. Nah, kita pilih salah satu. Nah, otomatis si teksnya itu bukan lagi warna putih, hijau, merah, melainkan menggunakan gambar. Oke. Kemudian untuk opacity itu untuk apa ya? Ya inilah opasitasnya ya, terserah kalian itu.
Kemudian untuk rotate di sini juga bisa. Sedangkan di sini yang di bawah ini kita bisa menggunakan juga ya yang ini. Kita coba. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian kita masuk ke mix. Nah, untuk mix ini itu untuk memotong si teksnya. Nah, contohnya nih seperti ini di bagian bawah ini. Bagian subscribe bawah ini tulisannya kita enable dan otomatis teksnya terpotong seperti ini ya. Nah, ini berfungsi untuk kalian membuat logo yang logonya itu seperti terpotong. Kalian bisa menggunakan fitur mix ini, oke? Kemudian di sini ada font. Nah, untuk font sendiri di sini kalian udah paham ya, ini adalah jenis-jenis fontnya. Bisa kalian pilih aja sendiri. Kemudian kita juga bisa menambahkan font kita di sini ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan font kita sendiri seperti ini. Oke. Kemudian untuk style, nah itu untuk style itu seperti yang tadi warna itu kita bisa dipilih aja. Misalkan huruf subscribe-nya aja yang kita menjadi bold, nah seperti ini. Atau misalkan subscribe yang bawahnya menjadi bold aja bisa. Nah, itu fungsinya style. Kemudian di sini curve. Curve itu untuk melengkung ya, melengkungkan teksnya. Nah, seperti ini. Cuman ya teksnya tadi kan kita enter ya, pakai enter jadi di atas dan di bawah. Sedangkan kalau kita aktifkan curve, di sini otomatis teksnya menjadi satu baris aja. Oke. Nah, kemudian di sini background. Nah, untuk background sendiri seperti ini ya. Di sini kita bisa menggunakan warnanya, misalkan warna merah. Nah, kemudian di bawahnya ini ada padding nih. Apa itu padding? Yang seperti saya bilang tadi ya, padding itu menentukan jarak teksnya seperti ini. Cuman bedanya kalau kita nyalakan padding di dalam background, itu paddingnya di luar teksnya ya, di luar kotak teksnya yang ini. Oke. Kemudian di sini align. Inilah ya pokoknya. Nah, kalau ini itu memposisikan apakah teks kita berada di kiri, paragrafnya di tengah ataupun di kanan. Kemudian spacing. Nah, untuk spacing ini memberikan jarak teks yang huruf teks ya, antara teks 1 dan teks 2, bukan teks atas dan teks bawah. Contohnya seperti ini. Itu untuk spacing. Nah, kemudian untuk line spacing itu membuat jarak antara teks atas dan teks bawah seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk stroke itu disebutnya ya? Ya, stroke itu garis di luar teksnya itu seperti ini ya. Nah, seperti ini ya, itu namanya stroke. Oke. Kemudian di sini shadow, ini bayangan di belakangnya ini bagus ya, ini sangat berfungsi. Biar apa? Biar si teksnya itu makin jelas terlihat fungsinya ya. Kemudian inner shadow. Nah, kalau kita aktifkan ini shadownya di dalam teksnya. Nah, seperti ini ya. Kan kalau tadi shadow aja teksnya shadownya di luar. Kalau inner shadow, shadownya di dalam teksnya seperti ini. Kemudian di sini ada emboss. Nah, untuk emboss ini kita di sini memberikan efek cahaya lampu nih. Misalkan kita efek cahayanya dari kiri atas atau kiri kanan. Nah, itu efek emboss ya. Nah, kemudian perspective itulah. Ini untuk mengatur sudut pandangnya kita ini teksnya nih. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini ada 3D rotate. Ya, di sini ya 3D rotate ya seperti biasa aja seperti ini. 3D text memberikan lingkungan di bagian luar ya. Nah, kita bisa gunakan 3D text ini nih. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Kemudian untuk 3D shadow itu shadow yang ada di bawahnya mengikuti si 3D text ini. Kemudian yang terakhir ada reflection. Nah, untuk reflection ini seperti pantulan di bawahnya itu seperti ada pantulan. Nah, jadi begitulah. Ya, udah paham ya? Basic-basic yang harus kalian ketahui di aplikasi Pixellab. Ya, ini untuk pelajaran teks ya. Nanti kedepannya kita akan mempelajari bagian layer yang ini, oke? Nanti akan kita buatkan video lainnya. Nah, untuk teks ini mungkin sekian dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe. Kita ketemu lagi
di konten berikutnya.